Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, teriak hore. Hore! Kalau kau senang hati, teriak hore. Hore! Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Wah, memang gimana saja kalau namanya hati. Kalau danau ada airnya mengalir deras sekali. Seekor katak bangun pagi. Sudah pagi. Dongeng itu adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan baik itu seorang pengarang di sebuah tulisan maupun juga oleh seorang pendongeng yang mana mengandung pesan-pesan kebaikan ya. Nah, tetapi di sini setelah saya mencoba untuk beraktivitas sejak tahun 99, saya lebih menerjemahkan bahwa dongeng ini hasil rekaan atau rekayasa imajinatif seorang pengarang atau pendongeng yang mana ceritanya sebetulnya sangat sederhana dan tidak benar-benar terjadi. Jadi apapun boleh kita rekayasa, tetapi tentu saja dengan mengandung unsur kebaikan untuk disampaikan kepada anak. Burung itu matanya tajam melihat ke arah si Kido. Itu si Kido. Wah, hampir saja tenggelam. Aku harus menyelamatkan anaknya sahabatku. Kido, bertahan! Iya, Bu Burung, ayo tolong aku. Baiklah, aku akan menolongmu, Kido. Dongeng memiliki manfaat yang cukup banyak, khususnya untuk merangsang berbagai aspek perkembangan anak. Pertama tentu perkembangan bahasa. Dengan mendongeng, anak-anak akan mendengarkan berbagai kosakata, perbendaharaan kata, dan sebagainya, sehingga anak-anak akan memiliki kemampuan untuk berbahasa secara lengkap, dan ini juga merangsang kemampuan mereka nanti untuk berkomunikasi. Kemudian juga perkembangan moral, nilai-nilai moral diperkenalkan dalam dongeng, perkembangan kecerdasan atau inteligensi, yaitu dengan mendongeng maka dia akan mendapatkan berbagai macam informasi yang lebih kaya. Kemudian juga perkembangan kreativitas, misalnya di dalam aktivitas mendongeng nanti diberikan beberapa pemecahan masalah yang mungkin akan dipecahkan oleh para pendengar dongeng misalnya. Kemudian juga perkembangan emosional, kemudian perkembangan unsur art atau seni, karena di dalam mendongeng misalnya diperkenalkan adanya nada-nada, lagu-lagu, dan sebagainya. Sehingga pada prinsipnya manfaat dongeng adalah untuk membantu proses tumbuh kembang anak-anak agar berbagai aspek perkembangannya dapat terus berkembang secara lebih optimal. Sayang ayah, panjang waktu belajar bersama. Sosok pendongeng di Indonesia memang terus tumbuh dan semakin banyak. Saat ini yang mungkin populer adalah Kak Awam misalnya. Tapi di luar itu di Jogja ada Kak Bimo. Sebelumnya dulu juga ada Kak Agus DS, ada Kak Kusumo. Sebelumnya yang lebih senior lagi, kira-kira tahun 70-an ada Pak Kasur, ada Pak Kanto, Sukanto SA, dan seterusnya. Jadi dengan adanya para pendongeng-pendongeng muda yang saat ini mulai tumbuh di berbagai tempat adalah suatu hal yang sangat positif, karena hal ini juga akan membuat anak-anak mendapatkan suatu nuansa hiburan yang edukatif, karena anak-anak akan senang mendengarkan dongeng-dongeng. Manakala dongeng-dongeng itu mencerminkan dongeng-dongeng rakyat misalnya, anak-anak juga akan belajar mengenai kebudayaannya sendiri, bangga sebagai bangsa Indonesia karena memiliki suatu koleksi dongeng yang beraneka ragam sesuai dengan tempat dan suku-suku yang ada di Indonesia.
sehingga nasionalisme anak-anak juga akan terpupuk dengan lebih baik lagi. Aku akan tenggelamkan anak-anak yang suka membuang sampah sembarangan. Oh, tapi air bisa menjadi baik apabila kita membuang sampahnya tidak sembarang. Siapa yang ingin jadi orang hebat? Saya. Siapa yang ingin jadi orang Kehidupan sedari kecil itu memang membahagiakan, dimana awalnya sebelum pernikahan itu saya bekerja di salah satu bank swasta nasional ya, Bank Danamon. Nah, ketika masa pendidikan itu kan belum menikah. Kemudian saat saya bekerja baru mau masuk di tahun ketiga itu krisis moneter tahun 98 itu sangat dahsyat sekali gitu ya. Masyarakat begitu carut marut, Indonesia begitu luar biasa, mengakibatkan saya dan ribuan teman-teman di kantor itu di PHK. Saat itu juga, 1 hari setelah PHK, saya telepon istri saya untuk harus cepat menikah. Nah, ini ayah saya, ya, ketika saya mintai pandangan kenapa harus menikah, karena dengan menikah insya Allah jalan akan semakin baik dan saya punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan betul, istri pilihan saya ini sangat luar biasa. Jadi saya banyak mengingat kenangan-kenangan indah ya. Ketika habis menikah itu saya aktivitasnya kantor, kemudian beralih lagi ke seni teater, tetapi tidak berlangsung lama karena saya langsung mengambil jalan pintas untuk menjadi seorang pendongeng. Setelah menikah itu istri saya mendampingin saya yang begitu luar biasa, jalan masuk sekolah TK ke sekolah TK lainnya, dari TPA ke TPA lainnya, kemudian dari kampung ke kampung lainnya, jembatan ke rumah sakit. Itu untuk apa? Untuk mencari anak-anak, karena saya harus mendongeng. Waktu Kak Awam masih belum banyak jadwal, itu kan saya selalu mendampingi dari mulai anak pertama saya di dalam kandungan ya, usia waktu itu usia hamil 7 bulan, saya selalu mendampingi ya sampai hujan-hujanan di bis kota, terus sampai dikasih transport hanya sebatas buah atau makanan gitu ya, nggak apa-apa, kita terima dengan ikhlas. Hadir di berbagai lokasi itu tentu saja akhirnya membiasakan diri. Setiap sebelum berangkat itu saya mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi mulai dari persiapan terhadap tubuh saya, kan harus fit ya, namanya untuk anak-anak, kebersihan saya juga, terus kemudian juga pernafasan saya, karena saya membutuhkan power yang sangat luar biasa. Terus kemudian mempersiapkan suara. Nah, suara ini kan tidak serta-merta seperti halnya kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, ini membutuhkan satu satu kekuatan suara yang luar biasa, karena mendongeng itu mengharmonisasikan antara teknik olah vokal tokoh, ilustrasi, dan juga narasi. Nah, inilah saya sehingga membutuhkan latihan-latihan suara sebelum berangkat. Nah, kemudian naskah itu tidak harus dari buku ya. Memang referensi yang paling mudah kita cari adalah referensi dari buku-buku cerita, atau kalau saya sering mencari kisah-kisah Qurani atau juga sirah Nabawi ya.
Tapi ada yang satu ketika memang tema-tema itu saya harus dapatkan bukan dari buku-buku lingkungan sekitar. Itu maksudnya adalah saya perhatikan anak, saya perhatikan lagi saya perhatikan lagi seperti tumbuhan, sampah, kemudian sikap teman-teman, anak yang sedang bermain. Nah, itu sebetulnya adalah materi juga. Jadi referensi cerita itu bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar. Nah, setelah alurnya kita siapkan, kita bangun, kemudian baru masuk ke sisi produksi musiknya. Jadi dongeng saya kan dongeng musikal yang mana ada ilustrasi musik, ada ada lagu, ya itu yang dikerjakan oleh anak saya Migdat gitu ya, dengan menggunakan keyboard. Aku adalah seorang petani menanam padi. Jadi ceritanya kan dongengnya tentang seorang petani. Oh iya. Petani yang baik hati, yang rajin. Nah, cari stylenya dulu. Nah, yang adem banget suaranya. Aku adalah seorang petani menanam. Migdat ini adalah anak saya kedua. Jadi sejak dulu saya ketika mendongeng itu kan model dongeng saya kan musikal. Jadi ada ilustrasi musik, ada juga lagunya gitu. Nah, ketika itu saya bersama ibunya Migdat, istri saya itu sangat kesulitan ya. Ketika mau mendongeng harus memesan lagu kepada teman-teman saya, bukan soal masalah biaya tetapi masalah waktu yang kadang-kadang. Kemudian kami selalu berdoa, mudah-mudahan salah satu anak kami bisa ahli dalam bermain musik. Dan alhamdulillah dikabulkan. Ketika Migdat taman kanak-kanak itu sudah ikut saya mendongeng kemana-mana, malah lebih sering ikut saya dongeng daripada sekolah di TK. Jadi sekolahnya, tapi saya menganggapnya bahwa ikut saya itu juga merupakan sekolah begitu ya, belajar. Hari ini Kak Awam akan mendongeng di sekolah TK di daerah Serua Ciputat. Terus mendongengnya juga untuk acara perpisahan sekolah. Sudah siap mendengarkan cerita belum? Mana suaramu? Ketika kotaknya dibuka, di dalam kotak itu Ada pocong. tiba-tiba keluar asap. Asapnya berwarna hitam dan asap itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Nanti takut nih. Buktinya nanti takut. Siapa yang pengen seperti Nabi Muhammad, seperti orang jujur? Siapa yang pengen jadi orang hebat? Alhamdulillah. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita menyelesaikan satu tugas mulia bermakna yang akan membekas di hati sanubari anak-anak, yaitu kita segera pulang untuk bersiap-siap di kegiatan selanjutnya.
Di Indonesia ini rupanya segala upaya memang sudah kita lakukan, tetapi juga belum menghasilkan di mana orang tua bisa secara rutin senang bercerita untuk anak-anaknya. Tapi kami akan berupaya terus agar ini menjadi satu gerakan ya, gerakan orang tua bercerita, orang tua mendongeng, membacakan cerita. Ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Saya melakukan kegiatan yang saya pikir ini juga merupakan kegiatan yang luar biasa, yaitu kado peduli, yaitu di mana kami punya kepedulian terhadap baik itu anak-anak di kolong jembatan, anak-anak di pelosok, termasuk adalah anak-anak yang sedang berada di rumah sakit menderita penyakit. Ingin jadi orang sehat? Saya. Siapa yang pengen jadi orang kuat? Saya. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Saya. Siapa yang pengen jadi orang hutan? Ada Scooby. Ayo kita berangkat sekarang, Olive. Siapa itu? Sini Bapak. Ayo, Olive, kita berangkat. Sehat ya nak ya? Luar biasa. Iya, bahwa dongeng itu adalah bukan saja memberikan pesan positif atau pesan yang untuk kebaikan, tetapi juga bisa menangani situasi dan kondisi pada anak. Nah, dongeng yang untuk menangani situasi dan kondisi tentu saja berkaitan dengan ketika anak rewel, terus kemudian ketika anak terluka, baik traumatik. Nah, ini salah satu kegiatan dari KAWAM, yaitu memberikan satu cerita atau dongeng untuk memberikan stimulasi anak-anak agar tetap bersemangat, yaitu mendongeng di rumah sakit. Jadi berjumpa dengan anak-anak yang memang sedang menderita penyakit-penyakit yang khusus, yang mana mereka kadang-kadang tidak atau tidak yakin tentang harus sehat, harus sembuh. Nah, dengan cerita kita berikan semangat kepada mereka bahwa sesungguhnya bukan mereka tidak sendiri, mereka punya sahabat-sahabat yang membantu baik secara finansial, secara semangat, dan tentu saja Tuhan atau Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melindungi atau memberikan kesembuhan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya, apa kabar? Suatu pagi Tatang terbangun dari tidurnya. Dongeng ini seperti halnya makhluk juga ya, jadi harus dibudidayakan. Nah, dongeng ini satu literasi, ya, literasi seni, satu budaya, satu hal yang membuat pendidikan kita semakin baik, sehingga kita harus betul-betul budidayakan dongeng itu dengan membuat kaderisasi. Nah, pelatihan-pelatihan yang KAWAM melakukan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengadakan workshop singkat, itu biasanya seperti seminar itu 4-6 jam. Ada juga jambore dongeng anak Nusantara, kita lakukan setahun sekali. Kalau kita sudah memahami tentang dongeng, berarti kita harus tahu bahwa kekuatan yang harus kita tonjolkan adalah kekuatan suara. Kenapa? Karena ini dongeng. Dongeng itu adalah seni tutur. Akhirnya adik-adik semuanya para semua berjalan dan akhirnya menolong burung pipit. Sekian ya kakak. Nah, jadi baru berlatih, baru ketahuan ini. Kalau bagi saya masih awam dongeng, jadi masih hal yang sangat baru bagi saya. Jadi saya dapat tekniknya, dapat cara bagaimana mengeluarkan suara, berimprovisasi, melakukan ilustrasi, banyak sekali ya. Pada bulan Februari tahun 2009 saya mulai mengumumkan bahwa
di rumah saya ada aktivitas. Tapi ketika itu belum ada namanya ya, pokoknya acara anak-anak. Dan itu saya lakukan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu itu saya lakukan untuk kegiatan bermain, bercerita, berkarya. Itu awalnya 1, 2, 3, 10 anak, 20 anak, lama-lama kok banyak. Nah, sampai pada akhirnya anak-anak sudah tidak terbendung lagi, ada sekitar 80-100 anak-anak, mereka berkumpul. Dan kemudian saya akhirnya pada tanggal 18 Mei 2009 saya kemudian mendirikan, saya beri nama Kampung Dongeng, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di 43 titik di seluruh Indonesia. Kampung Dongeng itu berdiri tentu saja ada tujuannya, karena tumbuh kembang anak ini tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Mereka butuh satu ruang untuk menciptakan dirinya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mereka tumbuh dengan potensinya, mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Itu butuh satu ruang yang memang harus sengaja diciptakan. Nah, disinilah tujuan saya bagaimana Kampung Dongeng itu hadir sebagai wisata imajinasi anak-anak. Anak-anak datang kita berikan permainan, anak-anak datang kita berikan kreativitas, ya, membuat sesuatu yang bermanfaat. Awalnya kami sendiri, tapi berjalannya waktu, alhamdulillah banyak sekali yang merespon, kemudian menjadi satu support, dan sekarang ini banyak sekali relawan-relawan yang dengan keikhlasan hati, dengan kebaikannya, mereka membantu untuk kegiatan-kegiatan Kampung Dongeng. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya satu panggung dengan Kawam Dongeng, saya sulap. Terus Kawam di panggung itu cerita tentang Kampung Dongeng. Nah, mulai dari situlah saya mau cari tahu bagaimana sih Kampung Dongeng itu. Maka datanglah main ke sini. Lalu ada acara awal pekan. Di situ awal pekan itu saya mencoba izin untuk tampil untuk main sulap. Lalu setelah itu main sulap, terus lihat anak-anak senang. Lalu udah semakin dekat dengan hari jadinya Kampung Dongeng yang ke-5. Dan saya memanage acaranya juga. Nah, mulai dari situlah saya serius dari Dongengnya menjadi relawan. Hitam. Dari jauh. Sangat sedih sekali karena tayangan-tayangan anak ini khususnya yang lokal itu sangat kurang. Baik itu dalam segi tayangan yang seperti halnya kartun, tayangan sinema, fragmen keluarga dan anak-anak, dan juga yang lebih Kak Awam harapkan sebetulnya dongeng. Ini sangat kurang sekali. Tetapi saya bersama Kampung Dongeng terus bergerak menawarkan seperti halnya mempunyai satu program yang saat ini sedang berjalan, itu ada bersama First Media, kita membuat namanya Dunia Anak ya. Dunia Anak ini program dongeng dan kreativitas anak. Bagaimanapun Kampung Dongeng akan terus berjuang untuk menawarkan diri, menawarkan program-program yang positif untuk anak-anak. Bicara masalah prestasi dan penghargaan, tidak banyak ya. Saya terpilih menjadi salah satu tokoh pemerhati anak-anak ya. Itu penghargaan itu saya terima di Grand Indonesia tahun 2010, Kak Seto yang menyerahkan waktu itu. Terus kemudian saya meraih ini penghargaan rekor muri ya. Ini rekor di dunia Indonesia, ini mendongeng terlama 8 jam non-stop ya. Jadi selama 8 jam itu saya tidak berhenti sama sekali mendongeng ya, itu dengan berbagai macam karakter suara. Nah, tujuannya adalah tidak lain kita kembali ingin mengingatkan kembali bahwa kalau Kak Awam mendongeng selama 8 jam itu saja mau dilakukan, kenapa orang tua cukup 5 menit saja atau 7 menit untuk anak-anaknya, kenapa harus susah gitu, harus sulit gitu. Langit akan terasa indah apabila bintang-bintang bertaburan di seluruh penjuru langit, sehingga bumi akan mendapatkan penerangan yang indah.
Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak ada di mana-mana, sehingga sangat dibutuhkan pencerah. Adalah kakak-kakak pendongeng yang harus lahir dari daerahnya masing-masing. Harapan saya tidak lain tidak bukan, Kak Awam tidak akan kemana-mana, tentu saja hanya seputar di Banten gitu ya, karena sudah berkeliling di berbagai wilayah di Indonesia. Sekarang giliran saya mendirikan kampung dongeng di berbagai daerah, tidak lain adalah harapannya agar muncul pendongeng-pendongeng daerah yang dapat menjadikan sahabat di hati anak-anak di daerahnya, sehingga nanti kami Kampung Dongeng dapat mempersembahkan 1000 kampung dongeng untuk Indonesia. Saya berharap Kak Awam maju terus dengan segala kreativitasnya, dengan segala kerendah hatiannya, dengan segala keberaniannya untuk terus menciptakan hal-hal baru dalam aktivitas mendongeng, dan mudah-mudahan Kak Awam juga bisa membina Kak Awam baru yang lebih muda, sehingga akan lahir 1000 atau bahkan 1.000.000 Kak Awam di tanah air. Maju terus dan sukses selalu. Tutur kata dalam mendongeng memang tidak mampu merubah air mineral menjadi susu kental manis, tetapi akan mampu merubah perasaan, pola pikir, karakter anak secara kreatif. Dongeng juga merupakan kado terindah untuk buah hati, maka mendongenglah tiada henti.